Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat di dalam kebaktian umum online pada hari ini tanggal 27 Desember 2020. Dan juga shalom bagi jemaat yang ada di rumah dan juga pelayan-pelayan yang ada di dalam gedung gereja ini. Mari kita menyaksikan beberapa warta info tahun baru 2020 dan 2021. Warta yang pertama berkaitan dengan amplop Natal. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Natal melalui transfer ke rekening BCA Gereja atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado dengan memberikan keterangan amplop persembahan Natal. Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan kebaktian buka tahun 2021 secara online atau live streaming seperti pada hari ini. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online dan mempersiapkan diri untuk bersama-sama menikmati satu ibadah syukur untuk memulai tahun yang baru. Warta yang berikutnya adalah persembahan sulung dan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu dan jemaat dapat memberikan persembahan sulung dan persembahan persepuluhan memasuki awal tahun 2021 lewat transfer ke rekening BCA Gereja dengan memberikan keterangan amplop persembahan sulung atau amplop persembahan persepuluhan. Sekali lagi kami mengajak setiap kita, mari kita persiapkan sebagai umat, sebagai orang percaya untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan warta yang selanjutnya berkaitan dengan perjamuan kudus kita pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Samgar Theophilus. Kami menghimbau kepada setiap jemaat untuk memperhatikan bagian warta ini. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, harap dapat mengambil roti dan anggur serta mengisi form perjamuan kudus yang akan disediakan di kantor gereja pada hari Selasa sampai pada hari Rabu tanggal 29 sampai 30 Desember 2020 pada pukul 9 sampai pukul 15 sore. Sekali lagi kami mengajak jemaat yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada tanggal 3 Januari 2021. Jemaat dapat datang ke gereja pada hari Selasa dan Rabu yaitu 29 dan 30 Desember pukul 9 sampai pukul 15 untuk dapat datang mengambil dan mengisi form yang telah disediakan. Sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh jemaat untuk dapat mempersiapkan diri, hati, dan rohani kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Selamat Hari Natal buat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, seluruh jemaat yang ada. Dan selamat Hari Minggu buat kita semua. Selamat mengikuti ibadah, biarlah sukacita dan damai Natal boleh ada tinggal dalam hati kita, menguasai hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan ibadah pada hari ini, biarlah sukacita Natal boleh memenuhi setiap hati kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di penghujung tahun 2020 ini. Kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih buat semua apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memimpin kami ke depannya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami melangkah. Terima kasih Tuhan, hadirlah, lawatlah setiap hati kami, lembutkanlah hati kami biar kami mau dipulihkan, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi murid Kristus yang sejati, yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, daripada itu Tuhan, kami sadar kami adalah orang yang lemah, begitu banyak dosa, pelanggaran yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Lewat perkataan kami, perbuatan, sikap, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang Tuhan, mengaku setiap dosa kami, biarlah Tuhan yang mengampuni kami, melayakan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Menjadi ayat penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang sekalipun kita
dari sebagai umat percaya kita bersama-sama di segala zaman dan tempat, kita boleh mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli dengan hormat, dengan penuh kasih. Saya undang kembali jemaat Tuhan yang ada di rumah kita bersama-sama mengikrarkannya bersama-sama dengan suara yang mantap, dengan iman yang teguh, kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Sebab Natal tanpa arti kalau Tuhan Yesus tidak lahir di hati kita. Firman Tuhan menjadi pedoman, penuntun, pelita di dalam kita melangkah saat ini di tengah-tengah keadaan yang sulit. Seperti Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah, kiranya sukacita Natal senantiasa memenuhi hati kita. Demikian juga para pelayan Tuhan yang berada di ruang gereja ini. Mari bersama saya mengajak kita untuk kembali menundukkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, jikalau pada hari ini kembali Tuhan menuntun perjalanan hidup kami sampai pada detik ini. Jikalau ada begitu banyak orang yang hari ini
tidak dapat beribadah seperti yang kami sedang alami hari ini karena keterbatasan fisik. Mungkin mereka sedang terpapar sakit di rumah sakit. Mungkin mereka juga merindukan untuk bersekutu, namun keterbatasan fisik oleh karena usia, keterbatasan fasilitas, sehingga membuat mereka tidak dapat beribadah seperti yang sedang kami rasakan pada hari ini. Tuhan, biarlah setiap kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah sungguh melimpah dengan syukur, karena waktu yang terindah masih diberikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati setiap kami, baik yang mendengar maupun hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ada urapan kuasa Roh Kudus untuk dapat memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sungguh adalah satu hal yang benar-benar patut kita syukuri. Berada di penghujung tahun 2020 adalah satu anugerah khusus ketika kita melihat jutaan orang di dalam tahun ini diberitakan tidak lagi berada bersama dengan keluarga mereka. Dan hari ini saya percaya bahwa kembali kita akan dilawat oleh Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang sudah diberikan oleh gereja, yaitu love. Sejak minggu kedua kita sudah mengikuti tema tentang hope, pengharapan di dalam Kristus. Kemudian joy, sukacita di dalam Kristus. Dan pada hari ini tentang love. Sungguh ketika kita berbicara tentang love, tidak akan habis-habisnya untuk kita menceritakan. Karena seperti digambarkan di dalam sebuah lagu, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas, begitu dalam. Tidak dapat diselami ketika kita bicara tentang kasih. Dan saya percaya bahwa setiap orang menyukainya. Setiap orang tahu apa yang namanya kasih. Tapi bukan sekedar kasih atau simbol yang seringkali kita lihat, bentuk hati lalu dihiasi dengan lampu-lampu dan pernak-pernik yang begitu cantik. Tentu bukan soal itu, tetapi hari ini kita akan bicara dampak dari sebuah tindakan kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam sebuah majalah online yang saya baca, tepatnya di rubrik kesehatan, dia berjudul Suara Orang yang Dikasihi Mampu Sembuhkan Pasien COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sangat menarik. Ini ungkapan dari seorang psikolog Edward Andrianto Sutardio. Dia adalah seorang dosen di UI. Dia mengatakan bahwa dukungan orang terdekat, saudara, kerabat dapat memberikan hormon positif bagi pasien COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ternyata penelitian ini mengungkapkan bahwa bukan sekedar suara, bukan sekedar suara yang biasa untuk bisa membangkitkan hormon positif. Dikatakan bahwa suara dari seorang yang mengasihi seseorang, ya keluarga terdekat biasanya ya, atau orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupannya. Nah, sebelumnya ada penelitian yang sudah lama dan kita ketahui bahwa sentuhan mampu membangkitkan hormon positif, sentuhan fisik. Nah, tetapi di dalam penelitian ini dikatakan bahwa suara orang yang dikasihi mampu sembuhkan pasien COVID. Dan hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan suara
bukan orang sembarang, tapi suara Tuhan sendiri. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang saya pilihkan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing dapat mengikuti. Saya akan baca perikop ini adalah tentang gembala-gembala. Saya baca mulai ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada 2 ayat yang saya tidak bacakan buat kita, tetapi saya akan bagikan di akhir dari khotbah pada hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kira-kira apa hubungannya dengan tema kasih? Mungkin itu sesuatu yang sangat menantang saya ketika terjadi perubahan jadwal di dalam persiapan khotbah tentang Lukas 2 yang tema khusus untuk tanggal 25, terjadi perubahan di hari ini dengan tema yang sudah ada love. Ditanyakan apa mau diganti, saya bilang biarkan saja tetap tema love. Karena apa? Ketika kita membaca Yohanes 3:16 tadi, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemimpin agama yang namanya Nikodemus itu bukan lip service. Kita mengetahui bagaimana kehidupan dari Nikodemus setelah percakapannya dengan Tuhan Yesus, dan kalimat ini disampaikan, dia mengalami sebuah pembaharuan, sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Namun jauh sebelum berita ini didengar oleh Nikodemus, kabar sukacita yang senada, yang memiliki makna yang sama, yang didengar oleh Nikodemus juga disampaikan kepada para gembala. Seperti yang sudah kita baca tadi, mereka adalah orang-orang yang hanya menggembalakan kambing domba. Mereka bukan pemilik kawanan domba. Mereka adalah pekerja upahan yang dalam tanda petik kurang mulia ketika itu. Bahkan mungkin yang terjadi di dalam kehidupan mereka dikatakan bahwa mereka adalah orang pinggiran, ya. Bukan orang yang utama, bukan orang yang berkelas. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai mereka. Tuhan menyampaikan kabar sukacita, kabar tentang kasih Allah yang begitu besar, di mana Kristus lahir untuk mereka dan lahir untuk bangsa-bangsa. Ketika bicara tentang bangsa-bangsa, adalah misi Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah memberitakan kabar sukacita.
Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan para gembala setelah mereka mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika mereka berada di padang. Di dalam pasal 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa mereka ketakutan ketika melihat malaikat itu. Pandangan orang pada saat itu ketika melihat malaikat atau Tuhan menampakkan diri, mereka masih percaya bahwa mereka akan mati oleh karena keberdosaan mereka. Mereka tentu ingat kisah tentang Musa. Tetapi di sini setelah malaikat tahu bahwa pasti ada hal yang mengejutkan. Malaikat di dalam ayat 10 mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saat berita Natal disampaikan oleh malaikat Gabriel, sekali lagi memang wajar kalau takut. Tetapi konteks pada saat itu sebenarnya umat Tuhan juga sedang di dalam kondisi yang buruk. Kondisi yang tidak nyaman. Saat itu mereka bukan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Secara moral mereka tidak dianggap. Apalagi seorang gembala. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan saja, yang beribadah di rumah Allah pada waktu itu mengalami tekanan. Sehingga ketika berita ini disampaikan kepada para malaikat, tentu saja sangat mengejutkan. Saat itu mereka sedang menanti-nanti juru selamat, Mesias yang sudah diberitakan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Kita tahu sejak perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Sudah diselidiki oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa kepada para gembala? Dan kenapa malaikat menggunakan jangan takut? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan takut ini bukan saja disampaikan kepada para gembala, tetapi juga pertama disampaikan kepada Yusuf. Di dalam Matius pasal 1 ayat 12, Yusuf mengalami satu perubahan sikap dari ketakutan, dari keraguannya menjadi sebuah tindakan iman untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Yang pada waktu itu diam-diam akan meninggalkan. Kemudian kalimat jangan takut juga disampaikan kepada Maria. Ketika malaikat menyampaikan bahwa engkau akan melahirkan seorang putra. Maria juga mendengarkan kalimat dari malaikat jangan takut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah satu kalimat yang mendorong jangan takut. Maria taat. Dia mengatakan, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Kemudian kepada Sakaria di dalam Lukas 1 ayat 13, di dalam rangka Allah mempersiapkan kelahiran Yohanes sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Sakaria pun merasa takut. Dia ketakutan sampai hanya tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang imam, karena ketidakpercayaannya dia menjadi bisu selama masa kehamilan istrinya untuk mengandung Yohanes. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau tidak percaya suatu waktu ketika ada keraguan, saya tidak mau mengalami seperti Sakaria menjadi bisu. Coba bayangkan selama ini kita yang mengenakan masker, ketika sampai di rumah apa yang kita lakukan? Cepat-cepat buka, rasanya pengap. Selama kita stay at home, kita kegerahan, tidak nyaman. Sakaria yang sudah berumur selama bertahun-tahun dia bebas berbicara. Kini mulutnya jadi bisu karena ketidakpercayaan. Ketakutan membawa dia tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Bagaimana dengan para gembala? Berita Natal ketika disampaikan bahwa Yesus
akan lahir, sungguh memberikan sebuah energi positif. Para gembala sungguh-sungguh merespon. Apa yang kita lihat, ketakutan mereka itu tidak digambarkan di sini. Memang tidak ada tulisan mereka berani, tetapi dari tindakan mereka di dalam ayat 16 dikatakan mereka cepat-cepat berangkat menjumpai ibu dan ayahnya, dan mereka melihat bayi itu terbaring di dalam palungan. Sempat kebayang ke saya, bukankah mereka itu sampai tidak pulang rumah, berjaga-jaga di padang belantara sampai tengah malam agar kawanan domba itu terpelihara. Namun ketika malaikat Tuhan datang, segala ketakutan untuk kehilangan lembu yang dijaga itu hilang. Sempat kebayang, lembu-lembunya ikut enggak ya? Kawanan domba yang banyak kira-kira? Tidak. Walaupun di dalam lukisan-lukisan terlihat di situ banyak domba-domba, ya. Tetapi saya melihat bahwa respon mereka adalah mereka mengambil satu tindakan dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk menemui Tuhan. Sungguh adalah berita kasih Allah disambut dengan sebuah luapan sukacita yang benar-benar memenuhi hidup mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dewasa ini banyak orang yang mengalami ketakutan. Itu sangat wajar. Corona merajalela di seluruh dunia. Orang yang positif COVID itu semakin banyak. Dulu awal-awal ingat saya ketika saya menyaksikan TV ada di Wuhan. Wuhan selesai lalu merambak ke seluruh dunia. Orang-orang di Indonesia dulu diberitakan naik. Belum ada yang saya kenal. Sekarang orang-orang yang dekat dengan kita kenal mereka. Kok bisa ya? Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sangat wajar kalau orang-orang hari ini diliputi dengan perasaan yang tidak nyaman. Perasaan takut. Corona menjauhkan kita dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh jemaat mula-mula dan kita sebelum corona. Seolah Ibrani 10 ayat 25 kalau di warta kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Itu tidak relevan lagi hari ini. Sangat tertutup gereja akhirnya. Cuman saya bersyukur karena hari ini masih ada pelayan dan suara Tuhan masih terus diberitakan. Suara Tuhan tidak bisa tertutup. Melalui situasi corona ini justru menembus segala lintas budaya. Firman Tuhan tetap efektif. Firman Tuhan nyata di dalam kehidupan ketika orang mendengar dan merespon. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, takut itu adalah reaksi yang normal dan hal yang lumrah ketika kita diliputi dengan berbagai hal yang tidak sanggup kita atasi. Tetapi yang menjadi berbahaya adalah ketika reaksi emosi kita, ketakutan kita itu menguasai hidup kita. Akhirnya kita tawar hati. Dan banyak orang tidak dapat lagi pergi beribadah. Bahkan di rumah pun sudah tidak bisa menikmati ibadah itu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, biarlah suara Tuhan yang disampaikan kepada para gembala juga masih terus terdengar. Masih terus disampaikan melalui siapa? Kalau para gembala ketika mereka mendengar, mereka mengalami satu perubahan. Saya percaya kita juga mengalami sebuah perubahan sikap. Dan Tuhan tahu segala ketakutan kita. Tuhan pernah menjadi manusia. Dia pernah mengalami ketakutan. Ketika dia bergumul di Getsemani. Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa.
sampai menitikkan darah. Demi siapa? Cinta kasihnya kepada dunia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pergumulan demi pergumulan ada, tetapi apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan yang berat? Teladan kita adalah orang-orang yang mengalami firman Tuhan di dalam hidupnya. Sejak berita sukacita itu disampaikan, para gembala mengalami perubahan. Nikodemus mengalami perubahan. Banyak hal, banyak orang di dunia ini yang mengalami perubahan dalam hidup karena mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kiranya teladan dari orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya juga memotivasi kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua, setelah berita Natal disampaikan, terjadi sebuah perubahan pola pikir bagi para gembala dan juga bagi orang yang ada di sekitar mereka. Dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Taurat itu mengajarkan untuk dapat selamat ketika itu ya. Mereka percaya bahwa harus menjalankan Taurat, hukum-hukum Allah dengan sempurna. Dan sebelum Yesus lahir di dunia, masyarakat Yahudi berpikir bahwa setelah melaksanakan dengan sempurna, maka Mesias itu akan datang dan membebaskan mereka. Bahkan mereka akhirnya menjadi komunitas yang sangat eksklusif karena mereka memang dipilih oleh Allah. Mereka akhirnya jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, kesombongan, dan menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa. Mereka menganggap bahwa Mesias datang untuk mereka. Sampai ada orang Samaria yang juga adalah saudara-saudara mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Sehingga apalagi dikatakan bangsa-bangsa lain, oh mereka semua adalah kafir. Rasul Paulus di dalam perjanjian baru di Korintus dia pernah mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Ini sebetulnya inti berita sukacita, berita kasih Allah yang seharusnya menjadi pemberitaan dari malaikat Gabriel tadi kepada para gembala. Para gembala mungkin adalah orang-orang yang tidak dapat beribadah di rumah Allah karena mereka adalah orang yang dikelompokkan sebagai kelompok orang berdosa. Ada pengelompokan, bahkan bait suci, ruang maha suci, ruang suci, dan di pelataran dan lain sebagainya. Ada kelasnya, ada kastanya. Tapi hari ini di dalam ayat 10 dikatakan untuk seluruh bangsa, dan kesukaan besar itu menjadi nyata bagi para gembala. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem menjumpai Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh menceritakan apa yang disampaikan kepada mereka. Ini poin penting, menceritakan apa yang disampaikan kepada mereka. Ketika saya berpikir bahwa kalau misalnya disampaikan kepada raja yang punya pengaruh waktu itu, bukankah berita kelahiran Yesus itu langsung sampai dan orang akan mendengar? Ini perintah raja ini. Tapi kenapa kepada para gembala? Mungkin ketika disampaikan kepada raja, pasti ada protokol istana begitu ya. Apalagi sekarang protokol kesehatan, nggak tahu dari mana, orangnya kemana-mana begitu ya, nggak sembarangan boleh masuk. Tetapi sangat luar biasa disampaikan kepada para gembala, simbol dari sebuah kesederhanaan.
Kenapa bukan para majus duluan, orang-orang pintar? Bapak Ibu, saya jadi ingat Sakaria tadi. Dia meneliti hukum Taurat. Dia tidak mudah langsung melakukan firman Tuhan. Debat dulu, begitu ya. Ada argumentasi dulu. Bukan berarti kita tidak boleh berargumentasi, tetapi kita melihat makna dari apa yang dipilih oleh Tuhan tentang gembala. Bahwa ketika Allah datang menyapa kita, kita orang yang berdosa, yang tidak punya apa-apa untuk kita banggakan. Dan disitulah Allah hadir. Allah memenuhi hati mereka. Dan ketika mereka mengalami itu, luapan sukacita tidak tertahankan. Dikatakan dalam ayat 17-18, mereka menceritakan semua yang dikatakan malaikat kepada mereka. Dan semua orang merasa heran. Wow, luar biasa. Padahal para gembala ini memiliki stigma yang buruk. Seharusnya mereka tidak dapat bersaksi di pengadilan. Karena segelintir orang yang tidak jujur, yang pencuri mungkin, akhirnya membuat mereka tidak bisa dipercaya. Siapa tahu gembala-gembala itu mereka sudah potong, sudah jual untuk mencukupi kehidupan mereka. Kan itu hal yang wajar. Kalau misalnya pada waktu agama menetapkan mereka kelompok orang berdosa dan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya apabila ada satu perkara yang diajukan. Walaupun mereka melihat dengan mata, kepala dengan bercerita yang benar sudah tidak dapat dipercaya. Tapi hari ini Tuhan memakai mereka untuk memberitakan apa yang menjadi pengalaman hidup mereka. Pernyataan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia juga kepada para gembala. Apakah berita sukacita itu juga sampai di dalam hati kita dan menghidupi kita? Di dalam ayat 20 saya bacakan untuk kita semuanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semuanya nyata. Adakah kita mendengar suara kasih Bapa di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Firman Tuhan itu telah datang ke dalam dunia. Datang kepada kita. Kita tidak mendengar suara seperti malaikat Gabriel kepada gembala. Tetapi ini ada di dalam kehidupan kita hari ini. Ada di tangan kita. Lebih banyak manakah yang kita dengar? Apakah berita-berita propaganda yang menyebarkan kata-kata yang menakutkan? Sehingga kita menjadi orang yang anti untuk menyatakan kasih. Anti untuk menceritakan firman Tuhan. Tutup mulut. Bapak Ibu, banyak cara yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa tahan kalau luapan sukacita dari surga itu mengalir di dalam kehidupan kita. Mari dengarkan suara Tuhan. Jikalau seorang psikolog mengatakan suara orang yang dikasih mampu sembuhkan pasien COVID. Suara Tuhan mampu sembuhkan bukan hanya COVID, tapi seluruh persoalan dunia adalah hati yang berdosa. Kiranya hati kita dibaharui sekali lagi untuk terus menjadi pelaku firman. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita menceritakan. Mintalah Allah Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk tetap bersaksi, menceritakan karya kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika saat ini kami sedang terpuruk oleh berbagai hal, mental kami jadi takut. Banyak hal yang menguasai kehidupan kami. Persoalan demi persoalan.
Namun kami mohon kiranya anugerah-Mu kembali dilimpahkan kepada kami, agar iman rohani kami tidak akan menjadi terpuruk. Berilah kebebasan kepada kami untuk mengekspresikan iman kami. Dan biar ada luapan sukacita dari hati kami yang terdalam ketika kami mendengar firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang terus memuliakan Tuhan, oleh karena suara Tuhan yang terus kami dengar. Berkati setiap kami, ubahkan kami untuk dapat menjadi pewarta kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat penginjil firman Tuhan yang akan meneguhkan kita dalam kita menjalani hidup kita. Tetap percaya, jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan yang besar, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebagai respon kita, sambil membawa kita persembahan kita kepada Tuhan, mari kita lakukan pujian. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan
Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang kami muliakan, kami sangat bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur juga karena pemberitaan kabar baik tersampaikan kepada setiap kami yang telah Engkau pilih. Kami percaya ketika Engkau menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala, Engkau menyampaikan berita sukacita itu tanpa memandang status mereka. Namun Engkau memilih mereka ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, kami termasuk bagian di dalam tubuh Kristus yang dapat mendengar dan juga memberitakan akan berita sukacita itu Bapa. Itu karena Tuhan besar kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan akan terus menolong kami di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami rindu Tuhan akan terus memakai kami untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang masih belum mengenal Engkau. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kehidupan kami akan terus mempermuliakan Engkau, sehingga dalam segala aspek kehidupan kami ini, kami rindu nama Tuhan yang terus diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk penginjil Elke yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pun akan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang yang dipercayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk pemerintah di dalam menangani COVID-19, dalam menerapkan vaksin bagi seluruh masyarakat Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang akan campur tangan sehingga pemerintah dapat menangani dengan baik dan masyarakat pun dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami akan menjalani kehidupan dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan secara khusus di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, untuk pelayanan kami di tahun 2021 ya Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan dan juga para majelis yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan akan pelayanan di tahun 2021. Kami percaya bahwa ketika Engkau yang campur tangan, maka setiap pelayanan ini pun sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada, mungkin banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh jemaat Tuhan, baik di dalam kesehatan mereka, baik di dalam usaha dan pekerjaan, bahkan juga di dalam keluarga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu di tengah-tengah situasi yang ada, Engkau akan terus menolong kami di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Biarlah Engkau terus menguatkan kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami yang sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Biarlah Engkau yang akan memimpin jemaat Tuhan yang berulang tahun ya Bapa di minggu yang sudah berjalan ini. Dan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas setiap cinta kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, saat ini kami bersama-sama memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Biarlah Engkau yang senantiasa menguduskan akan persembahan yang sudah diberikan, sehingga melalui persembahan ini pun akan senantiasa membuat gereja ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami
menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, terus berkatilah usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami rindu, kami akan senantiasa mempermuliakan Engkau melalui setiap hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Lebih daripada itu Bapa, kami bersama-sama berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini di dalam pergumulan. Biarlah Engkau yang akan menopang dan menolong setiap kami. Inilah doa dan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan melalui diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Simpanlah firman Tuhan di dalam hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita di penghujung tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, selamat menyambut tahun baru, tahun 2021. Tuhan beserta dengan kita. Amin.